Dengan demikian kemenangan berpihak kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bayangkan, kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah itu ada. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi min qabl anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال تعالى في سورة الغفران بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus masjid, alim ulama, jami partai, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak ibu yang hadir, kesempatan yang mulia ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah ikatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipanggil berpuasa itu adalah orang-orang beriman. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita umat Islam yang beriman kepada Allah karena kita tahu bukti adanya Allah. Apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Itu disebut dengan ayat qauliyah. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim inilah banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum, tentang ibadah, muamalah, kisah-kisah, peperangan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah alam semesta ini. Ini adalah buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ayat kauniyah. Jadi kalau kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka kita selalu menyembah kepada Allah dan selalu memohon ampun kepada Allah dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah kita memohonkan segala yang kita minta. Sampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad, ada orang bertanya kepada engkau tentang aku wahai Muhammad, katakanlah aku itu qarib, dekat kepadanya. Upayakan Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, saya akan kabulkan
permohonan orang-orang yang bermohon kepadaku, maka segala permohonan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan perkenankan dengan catatan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fastajibuli," maka laksanakanlah kewajiban kalian kepadaku. Apa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam, kita laksanakan. Wa yu'minu bi, dan berimanlah kamu kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian mendapat petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat sedang santapan rohani Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah disebut dengan orang-orang beriman, dan dahulu namanya orang-orang Islam. Yang namanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, orang-orang di luar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, senantiasa tidak pernah membiarkan umat Nabi Muhammad ini aman dalam hidup. Tak pernah dibiarkan aman dari dahulu sampai sekarang. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mengalami peperangan, berperang dan berperang, tak pernah henti-hentinya. Maka ada, setelah selesai perang Badar yang kedua, Islam mendapatkan kemenangan. Islam di kota Madinah sudah aman, hidup dengan tenang, hidup dengan tentram, pemerintahan dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi orang-orang Yahudi dan Bani Wathaban dan kafir Quraisy, mereka juga tidak senang melihat orang Islam hidupnya dengan tenang, tak senang mereka. Maka wajar Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa lan tarda anka al-yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang melihat kalian, hai umat Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian mengikuti agama mereka. Maka orang Yahudi ketika melihat orang Islam di Madinah aman hidupnya tentram, mereka tak senang. Datanglah 20 pemimpin Yahudi ke Mekah. Kemudian mereka menghasut orang kafir Quraisy dan segala macam suku, diajak bergabung untuk menyerang kota Madinah, untuk menyerang Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Tak pernah mereka berhenti-henti dengan pasukan 10.000 pasukan. 6.000 dari Yahudi, 4.000 dari kafir Quraisy Mekah. Itu bukan, itu adalah jumlah perang yang paling besar jumlahnya. Padahal Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya cuma berjumlah 3.000 pasukan. Kalau kita bakal hidup 3.000, kita 10.000 orang kafir, menengok itu mungkinlah mati ya gitu. Lah takut kita. 10.000, kita 3.000. Lari lah. Kalau iman umat akhir zaman ini. Maka Nabi Muhammad SAW sebelum mereka datang menyerang, berita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat, mengajak bermusyawarah. Apa strategi kita menghadap 10.000 pasukan Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang kafir Quraisy, termasuk suku-suku kafir yang lainnya? Rapatlah. Maka muncullah dalam rapat itu Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat tarik di sebelah utara kota Madinah, ya Rasulullah?" Karena kota Madinah itu dikelilingi oleh bukit. Sebelah timur ada bukit, barat ada bukit, selatan ada bukit. Ini tumbuhi pohon kurma di zaman Nabi dahulu kan. Cuma di sebelah utara yang tidak ada bukit.
Kata Salman, kami dulu di Persia, karena Salman ini adalah sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Kami dulu ya Rasulullah pernah membuat tarik waktu di Persia. Pengalaman Salman berperang di Persia disampaikan kepada baginda Rasulullah, kemudian pendapat Salman disetujui oleh baginda Rasulullah. Baik dari Salman kata Rasulullah, disuruhlah semua sahabat yang hadir dikerahkan untuk menggali parit. Panjangnya dalam satu pendapat mengatakan ada 4,56 km panjang. Ada yang mengatakan 3.000 meter, 3 km. Dengan lebarnya ada yang mengatakan 4,5 meter lebih. Bahkan ada yang mengatakan sampai 7 meter dalam pendapat yang lain dalam sirah dan rawiyah. Berkedalaman ada yang mengatakan dalamnya 3 meter lebih. Ada yang mengatakan dalamnya sampai 4 sampai 7 meter. Dalam itu. Kalau kita menggali kayak gitu sama sekali dengan tangan, banyak orang pulang mungkin. Dalam itu, besar kali itu. Tak sanggup kita. Juga zaman kini paling eskavator nanti bagi. Dan zaman Nabi kan ada eskavator. Mereka memakai alat apa adanya. Termasuk Nabi Muhammad SAW ikut menggali kayu. Kalau ada tanah yang keras yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat dengan tenaganya, maka diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Bismillah 1 pukulan, 2 pukulan, 30 pukulan antur tanah itu oleh Nabi Muhammad SAW. Disitulah menunjukkan buktinya kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Maka ketika menggali parit, banyak sahabat kelaparan. Kalau kita kan kelaparan itu kan biasa-biasa saja. Lapar dalam suci Ramadan, siapa yang lapar? Jadi kalau lapar bisa bawa tidur. Tapi kalau sahabat waktu menggali parit, memang bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Syawal. Waktu itu makanan agak sulit diperoleh. Kita lapar, kita menggali parit. Sampai-sampai Tolha ingin mengajukan kepada Nabi Rasulullah dia lapar. Tapi ketika Nabi turun masuk parit, yang melihat ada dua batu diikatkan di perut Nabi, tidak jadi dia mengadu. Yang mengadu sama Nabi lapar, rupanya Nabi lebih lapar daripada Tolha. Jadi kalau ada orang puasa tahan lapar, ikat itu batu di bagian. Apalagi itu di sore kan ikat dia betul. Tapi kita kan banyak lalu kadang-kadang belum puasa, lapar bawa tidur, lapar bawa tidur. Sampai nanti terbenam matahari bisa makan. Kalau lapar di bawah menggali parit, tidak kuat barangkali kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika parit sudah selesai, datanglah pasukan tadi. 10.000 pasukan, dan perang Khandaq ini hampir berlangsung selama 1 bulan. Orang Yahudi dan orang Kafir tidak bisa menerobos parit, begitu dalamnya dan begitu lebarnya. Kuda-kuda mereka dan onta mereka tidak bisa melintasi parit. Akhirnya mereka berputar-putar di sebelah parit sambil sementara orang Islam menembak dengan panah supaya mereka jangan sampai mendekati parit tadi, dan sampai menyeberangi parit tadi. Maka melihat orang banyak kaum muslimin akan menjadi gentar. Kalau zaman kita mungkin barangkali gentar. Apa kata mereka? Diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ وَقَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَاهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat sekelompok pasukan sekutu, yang namanya sekutu lah, ada Yahudi, Kafir dan Bani Quraisyah. Apa yang mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Ini janji
Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa mereka gentar? Tidak. Wasadaqallahu wa rasuluh, dan benar janji Allah dan Rasulnya itu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka orang-orang yang beriman itu kecuali bertambah keimanan mereka dan bertambah keislaman mereka, bertambah ketundukan mereka kepada Allah. Kalau awal mungkin bertambah menipis iman kita barangkali, kalau pasukan yang banyak bisa mungkin kurang iman kita, mungkin takut ya, mati ya itu. Tapi mereka tidak, bertambah keimanan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu Allah juga turunkan bala tentara. Maka Nabi Muhammad SAW setiap beliau berperang itu beliau selalu berdoa, apalagi dalam pasukan yang sangat besar. Maka doanya Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau apapun sulitnya masalah kita ajukan kepada Allah. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, maka ajukanlah, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar. Nabi selalu berdoa dan berdoa. Umat Islam juga berdoa, ya Allah, tutuplah kelemahan kami, kata umat Islam yang lain. Tutuplah kelemahan kami, ya Allah. Hilangkanlah kegelisahan kami, ya Allah, melihat pasukan yang begitu besar. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau juga berdoa kepada Allah dalam setiap peperangan. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma munzilal kitab wa sari'al hisab wa ahzimil ahzab wa Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa kata Nabi? Ya Allah, Engkau yang telah menurunkan kitab Al-Quran, wa sari'al hisab, dan cepat hisabmu ya Allah, dan kalahkanlah mereka. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum, ya Allah, kalahkanlah pasukan musuh dan wazalzilhum, dan kacau balaukan mereka, goncangkan mereka. Maka doanya Nabi Muhammad SAW didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kaum muslimin didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jawab doa Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian nikmatku kata sekalian, ingatlah nikmatku kata sekalian. Nah, kita selalu mengingat nikmat Allah. Kalau dalam berpuasa siang dan malam kita mengingat nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmat Allah? Isja'atun junudu, ketika datang kepada kalian sekutu, pasukan musuh, tentara-tentara sekutu. Arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha, dan kami kirim kepada mereka angin. Allah kirimkan angin dengan doa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Allah kirimkanlah doa, Allah kabulkanlah doa Nabi Muhammad dengan mengirimkan angin. Kemudian angin itu rapat dia, karena angin itu terbagi dua, ada angin yang panas, ada angin itu yang dingin. Maka rapatlah angin tadi, siapa yang menturunin? Kata angin yang panas, kamulah air angin yang dingin, kamulah yang turun. Karena ini cuacanya di malam hari. Kalau di malam hari, kalau saya yang turun angin panas, maka mereka dienakkan nanti.
maka berangkatlah angin yang dingin disebut dengan angin Sabah. Akhirnya didatangkan angin oleh Allah. Di bawah angin tadi memperantakan tenda-tenda yang melakukan milik orang Yahudi dan Kafir Quraisy, dengan mereka kocar kacir, tambah lebih dulu, sehingga mereka tertutup pandangan mereka, kocar kacir mereka. Itulah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah dengan wajunudun lam tarawha, wajunudun lam tarawha, yang ditambahkan dengan Allah dengan pasukan yang tidak bisa kamu melihatnya. Siapa itu pasukan yang bisa dilihat oleh para sahabat dan kaum muslimin pada orang beriman ketika itu? Adalah tentara Allah, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang malaikat bisa dilihat, membantu kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan demikian kemenangan berpihak kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bayangkan, kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah itu ada. Mereka yakin mempunyai Allah, yang kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan siapapun. Maka terakhir kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah dengan apa yang kalian kerjakan, basira, Allah Maha melihat. Maka kita dalam berpuasa kaum muslimin, di samping kita meningkatkan keimanan kepada Allah, semua perbuatan kita ketika kita berpuasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman tidak ada ketakutan dalam hidup ini, karena mereka yakin mereka mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mereka menyembah, tempat mereka mengadu semua persoalan hidupnya, dan Allah pasti berpihak kepada orang-orang yang beriman dibandingkan kepada orang-orang yang kafir. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah senang hatinya. Ini adalah pasukan musuh kita yang paling besar, tidak ada lagi sebesar itu setelah ini. Maka ke depannya kata Nabi, kita yang menyerang mereka sampai nanti Fathu Mekah, kebebasan kota Mekah menjadi miliknya kaum muslimin. Alhamdulillah, maka seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan takut menghadapi hidup ini. Kok kita divaksin sampai 10 kali vaksin adalah baik, maka kita takut betul lagi. Kita punya Allah, itu kan persoalan kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah Allah berpihak kepada orang-orang yang beriman. Banyak maaf, kali ini dapat disampaikan waktu juga yang batasi kita. Lama-lama saya ceramah di bapak ibu yang marah. Ya. Jadi kalau di Jawa ada orang tarawih sampai jam 3:30. Pesantren di Jawa. Kalau di Pertoli KPR kosong, ini imam suruh tinggal mungkin. Saya tutup dengan mendoakan Rabbul Majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.